Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Taufik Ramadhani, mahasiswa Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas praktik mengenai algoritma pencarian Depth First Search atau DFS dan Breadth First Search atau BFS menggunakan bahasa pemrograman Java. Sebelum masuk ke program, saya akan menjelaskan terlebih dahulu graf yang saya gunakan pada tugas ini. Graf yang saya buat terdiri dari 10 node yaitu A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, dan A9. Hubungan antar node yang saya gunakan adalah sebagai berikut. Node A0 terhubung ke A1 dan A2, kemudian A1 terhubung ke A3 dan A4, lalu A2 terhubung ke A5 dan A6. Setelah itu A3 terhubung ke A7, A4 terhubung ke A8, dan A5 terhubung ke A9. Sedangkan node A6, A7, A8, dan A9 tidak memiliki cabang lagi. Pada tugas ini saya menggunakan node A8 sebagai target pencarian. Selanjutnya saya akan menjelaskan program DFS terlebih dahulu. Di sini saya membuka file dfs-search.java. Pada bagian paling atas terdapat perintah import javautil. Perintah ini digunakan untuk mengimport library Java yang berisi berbagai struktur data yang saya perlukan dalam program seperti hashmap, ArrayList, dan hashset. Kemudian saya membuat kelas dengan nama DFS Search. Kelas ini merupakan tempat seluruh program DFS dijalankan. Di bawahnya terdapat variabel graph yang menggunakan hashmap. Fungsi graph ini adalah untuk menyimpan hubungan antar node dalam bentuk adjacency list atau daftar ketetanggaan. Selain itu, terdapat variabel visited yang menggunakan hashset. Variabel ini digunakan untuk menyimpan node yang sudah pernah dikunjungi agar program tidak mengunjungi node yang sama berulang kali. Berikutnya, saya memiliki metode DFS. Metode ini menerima dua parameter, yaitu node yang sedang dikunjungi dan target yang ingin dicari. Pada bagian sistem out print line, program akan menampilkan node yang sedang dikunjungi, sehingga kita dapat melihat proses pencarian secara langsung saat program dijalankan. Setelah itu, terdapat kondisi if node.equals target. Bagian ini berfungsi untuk memeriksa apakah node yang sedang dikunjungi sama dengan target yang dicari. Jika sama, maka program akan menampilkan pesan bahwa target ditemukan dan metode akan mengambilkan nilai true. Jika belum sama, maka node tersebut akan dimasukkan ke dalam variabel visit. Selanjutnya, program melakukan perulangan untuk memeriksa seluruh tetangga dari node yang sedang dikunjungi. Apabila tetangga tersebut belum pernah dikunjungi, maka metode DFS akan dipanggil kembali secara rekursif. Inilah yang menjadi ciri utama dari algoritma DFS, yaitu mencari sedalam mungkin ke satu cabang terlebih dahulu sebelum berpindah ke cabang lainnya. Sekarang saya akan menjelaskan metode main. Metode main merupakan titik awal program dijalankan. Pada bagian ini saya memasukkan seluruh hubungan antar node sesuai dengan graf yang telah dibuat sebelumnya. Sebagai contoh, A0 terhubung ke A1 dan A2, kemudian A1 terhubung ke A3 dan A4, dan seterusnya sampai seluruh node dimasukkan ke dalam graf. Setelah graf selesai dibuat, saya memanggil metode DFS dengan node awal A0 dan target A8. Artinya, pencarian akan dimulai dari node A0 dan program akan berusaha menemukan node A8. Selanjutnya, saya akan menjalankan program. Setelah program dijalankan, kita dapat melihat urutan node yang dikunjungi. Program pertama kali mengunjungi A0, kemudian masuk ke A1, dari A1 program masuk ke A3, dari A3 program masuk lagi ke A7. Karena A7 tidak memiliki cabang lain, maka program kembali ke node sebelumnya yaitu A3, kemudian kembali ke A1. Setelah itu program mencoba cabang berikutnya yaitu A4. Dari A4 program menemukan A8 karena A8 adalah target yang dicari, maka proses pencarian dihentikan dan program menampilkan pesan bahwa target telah ditemukan. Dari hasil ini dapat kita lihat bahwa DFS benar-benar menelusuri cabang terdalam terlebih dahulu sebelum berpindah ke cabang lain.
Selanjutnya saya akan menjelaskan program BFS. Sekarang saya membuka file BFS search.java atau membuat file BFS search.java. Secara umum struktur program BFS hampir sama dengan DFS karena masih menggunakan graf yang sama. Namun, perbedaan utamanya terdapat pada cara pencarian yang digunakan. Pada BFS terdapat struktur data queue atau antrian. Queue digunakan untuk menyimpan node yang akan dikunjungi sesuai urutan masuk. Pada awal program, node awal dimasukkan ke dalam queue menggunakan queue.add. Kemudian program akan terus berjalan selama queue masih berisi node. Node yang berada di posisi paling depan akan diambil menggunakan fungsi fall. Setelah node diambil, program akan memeriksa apakah node tersebut merupakan target. Jika belum, maka seluruh tetangganya yang belum dikunjungi akan dimasukkan ke dalam queue. Proses ini akan terus berulang sampai target ditemukan. Sekarang saya mau menjalankan program BFS. Dari hasil yang muncul dapat dilihat bahwa urutan pencarian BFS berbeda dengan DFS. Program mengunjungi A0 terlebih dahulu, kemudian mengunjungi A1 dan A2, setelah itu mengunjungi A3, A4, A5, dan A6, kemudian baru mengunjungi A7 dan A8. Pada saat mencapai A8, program menemukan target dan menghentikan proses pencarian. Jika diperhatikan, BFS melakukan pencarian berdasarkan level. Level pertama adalah A0, level kedua adalah A1 dan A2, level ketiga adalah A3, A4, A5, dan A6, kemudian level berikutnya adalah A7, A8, dan A9. Karena BFS mencari berdasarkan level, algoritma ini sering digunakan untuk mencari jalur terpendek pada graf yang tidak memiliki bobot. Sebagai perbandingan, DFS dan BFS sama-sama berhasil menemukan target A8. Namun, cara yang digunakan berbeda. DFS menggunakan pendekatan rekursif dan langsung menelusuri cabang terdalam terlebih dahulu. Sedangkan BFS menggunakan queue dan melakukan pencarian secara bertahap berdasarkan level. Kelebihan DFS adalah penggunaan memori yang relatif lebih kecil, sedangkan kelebihan BFS adalah mampu menemukan jalur terpendek pada graf yang tidak berbobot. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, kedua algoritma berhasil bekerja dengan baik sesuai dengan karakteristik masing-masing. Demikian penjelasan saya mengenai implementasi algoritma depth first search dan breadth first search menggunakan bahasa pemrograman Java. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.